Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM 312110307. Tujuan saya buat video ini yaitu ingin mempresentasikan yaitu tugas dari basis data. Di sini saya menjelaskan mengenai sistem basis data. Sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui dari pengertiannya. Apa itu pengertian basis data? Basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kemudian, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian, kumpulan file atau tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Operasi dasar basis data yaitu pembuatan basis data baru, kemudian penghapusan basis data, yang ketiga pembuatan tabel baru ke suatu basis data, yang keempat penghapusan tabel dari suatu basis data, yang kelima penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data, kemudian pengambilan data dari sebuah tabel, kemudian pengubahan dari data sebuah tabel, kemudian penghapusan data dari sebuah tabel. Adapun tujuan basis data yaitu yang pertama kecepatan dan kemudahan, sama itu dengan speed, yaitu memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian ada lagi efisiensi ruang penyimpanan atau space, yaitu efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan redundansi data. Kemudian yang ketiga, keakuratan atau accuracy, menerapkan aturan batasan atau constraint tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Kemudian ada lagi ketersediaan atau availability, itu memilah data menjadi data master, data transaksi, ataupun data historik. Kemudian ada kelengkapan atau itu completeness, itu menambah rekor-rekor data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam bentuk penambahan objek baru atau table atau dengan penambahan field baru pada table. Kemudian itu ada keamanan atau yang dibilang security, melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data beserta objek di dalamnya dan menentukan operasi-operasi apa saja yang dilakukan. Kemudian kebersamaan pemakaian atau digunakan shareability, penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai pihak. Kemudian yaitu ada operasi dasar basis data. Menghilangkan redundansi data dapat dilakukan dengan yang pertama menerapkan sejumlah pengkodean, kemudian membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Kemudian ada itu penerapan dari basis data. Yang pertama kepegawaian, kedua pergudangan atau inventory, ketiga akuntansi, keempat reservasi, kelima perbankan, keenam rumah sakit, ketujuh pendidikan, dan lain-lain. Sistem basis data. Definisi sistem basis data. Sistem yang terdiri dari atas kumpulan file atau table yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program, yaitu DBMS, yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan manipulasi file-file atau table tersebut. Sistem basis data adalah sekumpulan subsistem yang terdiri dari atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Komponen sistem basis data terdiri dari yang pertama perangkat keras, yaitu hardware,
kedua sistem operasi yaitu operating system, yang ketiga basis data yaitu database, yang keempat aplikasi pengelola basis data yaitu DBMS, yang kelima pemakai yaitu user. Yang pertama perangkat keras yaitu komputer atau satu untuk sistem yang standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya resources dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer atau operasi pengelolaan file dan lain-lain. Contohnya itu MS-DOS, Windows, Linux, dan Unix. Yang kemudian yaitu sistem pengelolaan basis data. DBMS menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang termasuk DBMS itu yaitu Microsoft Access, Microsoft Secure Server, Oracle, Informix, Sybase, DBase, Borland Interbase. Pemakai. Programmer aplikasi yaitu pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language yaitu DML menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian user mahir casual user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Kemudian menggunakan query untuk akses data dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu DBMS. Bahasa DBMS. Bahasa basis data dikelompokkan menjadi yang pertama data definition language, baru kedua data manipulation language. Manipulasi dapat berupa penambahan atau penyisipan data baru ke suatu basis data, kemudian penghapusan data dari suatu basis data, kemudian pengubahan data di suatu basis data. Ada dua jenis DML yaitu prosedural, kemudian non-prosedural. Yang prosedural mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang non-prosedural membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana mendapatkannya. Itulah sekilas tentang sistem basis data.